Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua sobat badak dan para bunda yang ada di sini. Perkenalkan dulu aku TP dan sore ini aku bakal membimbing ya, membawa teman-teman dalam materi tausiah nih nanti bersama dengan Habib Syekh Al-Hamid. Oke, tapi sebelumnya aku pengen ngobrol-ngobrol dulu, pengen bikin-bikin pertanyaan dulu, list pertanyaan buat ini waktunya teman-teman para sobat badak buat memberikan pertanyaan ke Habib Syekh Hamid melalui aku, oke? Nah, jadi temanya sore hari ini kita bakal membahas tentang bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini merupakan bulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kira-kira nih ya, udah ada belum nih yang mau ngasih pertanyaan nih? Temanya tadi saya udah bilang ya, bulan kasih sayang Allah gitu. Cara biar ada suara gimana baru pertama kali pakai Zoom? Oke, kalau biar ada suara bisa diklik di sebelah kiri bawah ya. Boleh diklik, itu ada mute unmute, tapi buat sementara ini kan kita masih, apa namanya, nanti bakal ada diterima dulu oleh operator kita, baru bakal diperbolehkan untuk unmute. Oke, karena kan kita masih dalam materi juga ya, masih dalam sesi juga. Jadi, untuk pertanyaannya boleh langsung ditaruh di kolom chat kita juga. Oke, buat para sahabat badak dan para bunda yang ada di sini, bagi ada yang memiliki pertanyaan kepada Habib Syekh Al-Hamid, dipersilakan untuk menaruh pertanyaan di kolom chat. Gak apa-apa. Atau mau raise hand boleh nggak? Coba tanya operator ya. Operator kira-kira boleh raise hand nggak? Terus memberikan pertanyaan melalui audio. Coba operator boleh atau tidak. Raise hand boleh. Raise handnya pakai RAISE ya. Boleh ya. Oke, jadi yang mau memberikan pertanyaan. Oke, itu ada Kak Suminta untuk klub Sobat Badak. Operator boleh dipersilakan untuk kepada Kak Suminta. Kepada Bapak Suminta dipersilakan. Oke, Bapak Suminta, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Suminta. Berhubungan dengan tausiah pada sore hari ini, bulan kasih sayang Allah, apakah ada pertanyaan nih dari Pak Suminta nih? Uh, Mungkin pertanyaannya atau masuk tema atau tidaknya, maaf ya. Ini Oke. pertanyaan pribadi di lingkungan saat ini yang sedang terjadinya COVID ya. Oh, COVID. Ini Oke. dengan aturan sekarang karena dunia pekerjaan itu kan diharuskan melakukan antigen ataupun suntik vaksin. Oke. Pertanyaannya, apakah dari fatwa yang keluar dari ulama ya, sedangkan tadi ikut ngajian itu katanya di hadis itu kan tidak diperbolehkan gitu. Itu gimana gitu kondisinya dengan kondisi sekarang yang harus emang melakukan di bulan puasa ini gitu. Oh, jadi selama puasa melakukan vaksinasi, disuntik vaksin atau PCR itu diperbolehkan atau enggak ya? Sedangkan di fatwanya kan memang keluar dari fatwa ulama sekarang dihalalkan, tetapi di hadis yang ulama-ulama dulu itu kan diharamkan itu, Pak. Maksudnya Oh, gimana gitu? dari fatwa fatwa para ulama diperbolehkan, tapi kalau kita ikuti dari hadis yang ada pada sejarahnya itu diharamkan ya. Iya gitu maksudnya. Oke, Oke, terima kasih itu aja. oke, itu bakal kita masukkan ya. Itu menurut aku pribadi sih cukup relate ya dengan bulan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah betul yang namanya sekarang itu kalau vaksin atau PCR kan sekarang pada masuk ke hidung ya, ke hidung dan tenggorokan, apakah itu bisa membatalkan pahala puasa ya? Berarti apakah diperbolehkan saat puasa ya? Betul ya? Oke, kalau gitu kepada Bapak Sumita terima kasih telah memberikan pertanyaan. Nanti bakal aku sampaikan kepada Habib Habib Syekh Al-Hamid. Oke, terima kasih Bapak Suminta. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan lagi. Dipersilakan juga Bapak Suminta. Boleh kita mute dulu kali ya. Oke. Ini kayaknya Kak Novi Triandani. Oke, boleh kita ask to unmute. Kak Novi Triandani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang DP mau tanya nih Bang, Ya, dengan mau nanya apa nih? di dari apa dari tema kita kan dari bulan kasih sayang kan, Ya. apa apa makna dan maksud di bulan kasih sayang? Oh, apa makna dan maksud dari bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya? Iya.
Oke, kalau gitu kepada Kak Danin, pertanyaannya bakal aku sampaikan juga nanti pastinya sepertinya Habib juga telah mendengar pertanyaannya nanti bakal kita sampaikan. Terima kasih Kak Danin. Apakah ada pertanyaan lainnya? Enggak, belum ada lagi. Itu doang ya sementara ya. Oke, siap. Oke, terima kasih kalau gitu. Assalamualaikum Kak Dani. Waalaikumsalam. Oke, berarti kita udah punya 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apakah PCR atau antigen dan juga vaksinasi itu diperbolehkan, dihalalkan selama bulan puasa ini? Karena pada hadisnya itu ternyata dibilangnya diharamkan, tapi ketika dari fatwa ulama kemarin yang dipelajari oleh Kak Suminta, yang didengar oleh Kak Suminta informasinya bahwa itu dihalalkan selama kondisinya sedang COVID ini ya. Dan dari Kak Dani tadi, ada pertanyaan, apa maksud dari si bulan kasih sayang Allah ini sendiri, bulan penuh kasih sayang ini selama bulan Ramadan. Oke. Nah, tapi kita ngomong juga lagi puasa-puasa ya tadi Baba ya yang ngajakin yang namanya ngabuburit ya pada jajan-jajan virtual tour di daerahnya masing-masing. Oke, makna ya makna betul. Jadi hukum minum di waktu imsak itu batal atau tidak? Oke, ada pertanyaan dari Kak Jamal. Minum di waktu imsak itu batal atau tidak ya? Oke, soalnya zaman dulu juga waktu aku kecil aku sempat mempertanyakan. Soalnya kan waktu aku kecil itu katanya kalau waktu lagi imsak tuh nggak apa-apa, tapi kalau lagi udah keburu azan subuh jangan gitu kan. Itu pertanyaannya juga bagus tuh. Itu pertanyaan yang menurut aku masih abu-abu ya, masih banyak sekali mempertanyakan apakah boleh atau enggak gitu kan. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi atau enggak? Coba aku pengen lihat dulu nih. Yang mau bertanya mengenai bulan puasa, bulan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala ini, boleh langsung raise hand atau langsung taruh di kolom chat. Tapi enakan kalau raise hand ya, biar pertanyaan lebih. Oke, Neng Rizka Nurgina, kepada Bunda Rizka diperbolehkan untuk unmute. Kita unmute ya. Boleh unmute dan juga, wah ini lagi mulai terasa ya, rada pucet ya. Ini kita juga masih dalam kondisi puasa pastinya ya, sobat-sobat badak semuanya ya. Bunda Neng Nuriska boleh raise hand, boleh di unmute dan boleh nyalakan kameranya buat langsung memberikan pertanyaan, Bunda. Dipersilakan, Bunda. Apakah ada pertanyaannya, Bunda? Coba kita tunggu dulu ya. Terus aku juga pengen belum ke unmute ya, Ope ya. Kita tunggu ya, Ope ya. Nah, berhubungan sama puasa ini juga aku ngerasa nih puasa sekarang lagi menurut aku pribadi sih menurut aku sih enak ya bulan puasa tahun ini ya karena kebetulan lagi kena musim hujan juga ya dari kemarin lagi sering hujan jadi nggak terlalu panas hawanya. Tapi sekalinya panas banget ya namanya juga. Tapi kalau puasa kalau nggak ada godaannya nggak ada cobaannya pastinya menurut aku pribadi puasanya jadi terasa lebih gampang. Oke, Arta Dwiti Pujaan. Oke, kepada Kak Arta Dwiti Pujaan boleh di unmute dulu ya. Kita sama nungguin Neng Rizka ya. Kepada Arta Dwiti Pujaan ini apakah Bunda ataukah Bapak ataukah Kakak Arta? Coba aku pengen tahu dulu, pengen dengar suaranya dulu. Pada Kakak Arta diperbolehkan. Oke. Kepada Kakak Arta masih belum ada respon ya? Oke deh kalau gitu makna jak hukum minum di waktu imsak. Oke. Nah, tapi aku pengen nanya dulu deh. Kalau selama bulan puasa ini cobaan terberatnya apa sih di tahun ini? Tahun lalu kan sama tahun ini mirip-mirip ya kalau kita bilang ya. Tahun lalu kan masih kondisi pandemi juga, tapi kan sekarang kondisi pandeminya sudah mulai lebih membaik dibandingkan tahun lalu mungkin ya. Karena tahun lalu itu kan masih di puncak pandemi nih. Sekarang kita ada di pandemi yang silakan klik oke saja ya Kak untuk unmute-nya. Iya, buat teman-teman, buat kakak-kakak sobat badak yang tadi di ask to unmute, silakan langsung klik oke dan langsung bisa memberikan pertanyaan kepada saya. Oke? Karena ini kita yang nge-ask unmute-nya, jadi kakak nggak usah pencet unmute di bawah. Ini ketika kita ask unmute nanti bakal muncul di layarnya. Neng Nuriska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini apakah Bunda atau Kakak? Ini Neng Nuriska? Bunda. Bunda. Udah punya anak sih. Udah punya anak. Oke. Ya. Untuk Bunda Nuriska, Rizka Ya. Rizka Nurgina, pertanyaannya apa nih berhubungan dengan bulan kasih sayang Allah? Aku mau tanya nih Kak, pernah dengar ya dari tangga katanya apa sih kalau lagi masak gitu ya, kan kadang kalau puasa nggak dicicip ya, rasanya kan nggak karuan tuh. Katanya boleh dicicip di lidah tapi nggak batal kalau nggak ditelan katanya gitu. Emang iya gitu? Oh, jadi ketika puasa menyicipi masakan sendiri tapi nggak ditelan itu dianggap batal atau enggak ya? Iya gitu. Cuma dicicip di lidah aja nggak ditelan gitu.
Oke. Diludahkan saja Kak, itu dijawabnya sama Kak Novi Triandani ya. Oke deh kalau gitu. Neng Nuris, kalian pertanyaan bakal kita sampaikan kepada Habib ya. Ya, Oke, terima kasih Neng Nuris Kak. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Oke. Kita masih nunggu pertanyaan selanjutnya nih dari Arta Dwiti Pujaan kepada Kakak Arta Dwiti Pujaan. Apakah sudah bergabung bersama kita? Iya, tapi itu rada ironis ya. Soalnya kalau waktu zaman-zaman dulu aku juga kalau mamaku lagi masak itu sering keasinan. Oke, Nakulati. Kak, saya mau tanya, huwa dan hia. Kalau tidak salah, huwa artinya menunjukkan pada laki-laki. Kalau tidak salah, huwa itu artinya menunjukkan pada laki-laki. Dan yang saya mau tanya dalam surat Al-Ikhlas, Kul huwallah, kenapa di situ huwa? Kan menunjukkan kepada laki-laki. Oke, ini berarti berhubungan dengan ayat Al-Quran ya. Nanti bakal kita tanyakan kepada Habibnya secara langsung. Habib Syekh Al-Hamid. Oke deh kalau begitu. Ini pertanyaannya bagus nih. Soalnya juga kebetulan pendalaman saya mengenai Al-Quran tidak terlalu dalam ya. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa membaca Al-Quran. Oke deh kalau gitu. Pertanyaannya cukup bagus dari Kak Nakulati ya. Nakulati ini apa nih? Kakak atau bunda atau bapak nih? Coba mungkin apakah Habibnya sudah ada bersama kita di sore hari ini, operator? Coba kita cek dulu ya kepada Bapak Habibnya apakah sudah ada karena kita Habib Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Habib Al-Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Habib Al-Hamid, mungkin bisa kita mulai untuk memberikan jawaban dulu dari Pak Habib ya. Oh ya. Oke, boleh mungkin kita spotlight bersama saya dulu. Oke, sekali lagi kita ulang kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar juga? Baik juga. Alhamdulillah, insya Allah baik hari ini. Kelihatannya segar betul nih. Iya, kelihatannya segar betul. Kebetulan emang dari proporsi badannya rada segar ya Pak ya. Iya. Oke, untuk Habib sendiri ini gimana nih puasanya hari ini nih Habib nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Meskipun tadi sempat pergi juga ke sana kemari ya, ada kegiatan, tapi alhamdulillah is okay, baik-baik aja. Oke deh kalau begitu. Jadi Habib mungkin kita langsung menjawab pertanyaan dari beberapa sobat bajak yang tadi sudah diberikan saja ya Habib ya. Boleh. Tadi ini yang mungkin saya sampaikan. Perkenalkan dulu Habib, nama saya TP dan saya nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Habib juga nih di sore hari ini nih. Oke. Iya. Kepada Habib Al-Hamid, tadi ada pertanyaan pertama dari kakak siapa tadi ya? Saya lupa namanya, tapi dia memberikan pertanyaan bahwa apakah ketika bulan puasa itu Kak Suminta tadi ya, Bapak Suminta, dia memberikan pertanyaan, kalau selama berpuasa ini apakah boleh kita melakukan PCR karena sekarang kondisi COVID itu merupakan tanggung jawab kantor atau tempat kerja dan juga vaksin Habib, bagaimana Habib, bisa dipersilakan Habib? Iya, berarti yang ditanyakan hukum PCR ya. Iya. Tadi sempat saya dengar juga vaksin ya. Iya, vaksin dan juga PCR. Iya, sepanjang yang saya pelajari bahwa para ulama sepakat bahwa tidak membatalkan puasa, hukum vaksin ya. Meskipun ada sebagian kecil ya, bagian 1-2 ulama yang masih mempermasalahkan, tapi tetap mayoritas tidak mempermasalahkan. Soalnya tadi pertanyaannya itu katanya secara fatwa ulama itu diperbolehkan, tapi tadi Bapak Suminta sendiri mempertanyakan karena dari hadis itu tidak diperbolehkan. Memang ada pembahasan yang detail ya mengenai suntik ini, kan ini kaitannya dengan kalaupun kita hubungkan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, ini yang kaitannya dengan makan dan minum. Makan dan minum berarti kan memasukkan makanan atau minuman, cairan. Nah, karena suntik ini cairan, karena sebab inilah kemudian sebagian masih mempertanyakan. Kan suntik atau vaksin kan masukkan cairan, berarti membatalkan puasa dong. Nah, tapi sebenarnya
Di pembahasan yang lebih dalam mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, suntikan sebenarnya yang membatalkan puasa atau kita memasukkan cairan yang membatalkan puasa adalah yang apabila cairan tersebut masuk melalui tenggorokan, kemudian sasarannya adalah lambung ya. Sementara kalau vaksin atau bahkan suntik obat ini kan tidak lari ke lambung ya. Nah, jadi beda atau bisa dikatakan bahwa ini tidak termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pernyataan tadi memang betul. Ulama sepakat bahwa ini tidak membatalkan puasa. Jadi apabila ada di antara kita yang mau vaksin di saat puasa, itu tidak membatalkan. Oke, kalau begitu Habib, itu berhubungan sama mengeluarkan darah juga ya katanya ya? Ya, kalaupun mengeluarkan darah, bukan termasuk hal yang membatalkan puasa. Jadi dari sisi itu pun tidak problem. Oke, kalau begitu. Nah, tadi berhubungan dengan memasukkan makanan ke dalam badan dan tujuannya lambung tadi ya, Habib. Tadi ada pertanyaan juga dari Neng Rizka Nurgina, itu pertanyaan mengenai apakah iya ketika kita sore-sore nih mungkin lagi ngabuburit sambil nyiapin masakan buat buka, dia dengar dari tetangganya, katanya kalau kita mencicipi makanannya, tapi tidak ditelan, itu apakah membatalkan puasa atau enggak tuh Habib tuh? Soalnya kan sekarang masalahnya kalau kita pada masak nih sering banget keasinan atau kurang rasa jadinya resikonya ya. Iya, ini yang sering jadi problem ya. Tapi sebenarnya selama itu dicicipi di ujung lidah, karena ini juga termasuk rahmat kasih sayang Allah memberikan indera perasanya di ujung sini. Jadi selama sekedar di ujung lidah untuk menyicipi saja tidak membatalkan puasa. Tapi jangan ditelan. Kalau ditelan batal otomatis puasanya. Jadi sebenarnya kita meletakkan makanan di ujung lidah saja kita sudah bisa menilai kadar garamnya atau kurang apa. Apalagi ibu-ibu yang ahli ya, ahli masak, sekedar dia letakkan saja paham. Jadi ini tidak membatalkan puasa. Oh, berarti asalkan benar-benar di ujung lidah dan hanya mencicipi rasanya di ujung lidah itu ya Habib ya? Betul. Berarti buat Neng Rizka Nurgina tadi sudah cukup menjawab ya. Terus ada lagi pertanyaan nih Habib, ini rada di luar dari tadi, tadi berhubungan banget nih sama yang bulan kasih sayang dari Allah ya, karena di bulan ini tentunya banyak itu ya, banyak mungkin bukan bisa bilang toleransi tapi aturan-aturan yang Allah sendiri bisa memberikan kepada kita untuk memaklumi kondisi ya sekarang ya. Nah, tadi ada pertanyaan ini Habib, mau nanya, huwa itu kan huwa dan hiya. Kalau tidak salah, huwa itu artinya menunjukkan pada laki-laki. Terus saya mau bertanya, dalam surat Al-Ikhlas, kul huwallah, kenapa di situ huwa kan menunjukkan kepada laki-laki? Betul. Itu kenapa tuh Habib? Kan kembalinya memang huwa tadi juga sempat ditanyakan huwa dan hiya kan. Huwa dan hiya adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Bedanya di bahasa Arab kan dibedakan antara laki dan perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya dia untuk perempuan. Nah memang kalau kita belajar tauhid tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai siapapun, tidak menyerupai apapun, tidak menyerupai makhluknya. Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal berbeda dengan makhluk. Termasuk dalam hal gender. Kalau manusia atau makhluk ada laki, ada perempuan. Tapi Allah tidak. Allah tidak bisa kita katakan Allah laki atau Allah perempuan. Berbeda. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang Allah atau di hadis-hadis bicara tentang Allah, bahkan di Al-Quran berbicara tentang Allah, mau tidak mau kan harus ada kata yang mewakili Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kata yang paling tepat untuk mewakili di sini menggunakan kata huwa, Allah. Dan bukan cuma itu saja, banyak kan ayat-ayat Al-Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, qala, kata qala sendiri dalam bahasa Arab itu kan artinya dia berkata tapi khusus untuk laki-laki. Jadi banyak baik kata ganti maupun kata kerja
yang dinisbatkan atau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata huwa atau menggunakan domir atau kata ganti untuk laki-laki gitu. Oh, berarti untuk menggunakan kata ganti orang ketiga tadi ya? Oke, insya Allah menjawab untuk kakak Nakula tadi atas nama siapa tadi ya? Atas nama Alam Syah, insya Allah menjawab ya. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya. Terus ini ada jawaban singkat saja ini ya. Sebenarnya kalau karena kaitannya dengan tauhid cukup panjang dan mungkin di luar pembahasan kita ini ya. Iya, ini masih ada satu pertanyaan lagi sebelum kita memasuki materi. Jadi ada pertanyaannya ini apakah saudara-saudara kita yang merupakan bukan umat muslim diperbolehkan untuk mengikuti puasa di bulan Ramadan ini dengan niat kesehatan dan keselamatan gitu. Apakah itu diperbolehkan secara agama kepada Ustadz Habib Al-Hamid? Iya, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Dan sebenarnya di Al-Quran, perintah kalau kita teliti perintah Al-Quran untuk puasa, kan ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bahwa puasa diwajibkan sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita sedikit teliti saja bahwa sebenarnya kewajiban puasa ini bukan untuk umat Islam saja. Semua umat manusia, umat atau makhluk Allah Subhanahu wa taala ini yang bernama manusia punya kewajiban untuk berpuasa. Sekali lagi tidak dikhususkan untuk umat Islam. Umat-umat terdahulu pun mereka diwajibkan. Kalau yang sekarang kemudian jadi umat Kristen, kemudian jadi umat Yahudi, dan semua agama yang berasal dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita pahami bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka berpuasa. Jadi kalau mereka berpuasa justru bagus. Apalagi kalau kita sekarang ini dengan berkembangnya sains, maka kita semakin jelas manfaat dari puasa. Orang yang mau berpuasa dengan niat apapun, tetap dia punya manfaat. Di dalam sebuah hadis, kaitannya dengan pertanyaan tadi kan, sumu tasehu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Memang benar, dengan kita puasa akan menyehatkan kita. Tetapi kan kita bedanya, kita di umat Islam ini, kita berpuasa bukan kesehatan yang dijadikan tujuan. Tapi puasa kita adalah untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah redha kepada kita. Agar kita bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan kita berpuasa kita menjadi sehat, itu boleh kita katakan sebagai bonus saja, bonus yang Allah berikan. Nah, kalau ada orang yang berpuasa dengan tujuannya sehat, kalau selain umat Islam, maka tidak masalah. Kalau kita umat Islam bagaimana? Kalau puasa tapi dengan tujuan agar sehat saja tanpa tujuan karena Allah, ya nanti akan ada problem dalam fikihnya nanti. Karena di antara syarat puasa adalah niat. Kita harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada puasa-puasa sunnah yang Senin Kamis dari puasa Nabi Daud ya. Betul, ada banyak puasa sunnah ya. Iya, ada betul. Puasa sunnah. Oke. Makin banyak kita puasa, semakin sehat badan kita. Oke, untuk Habib Al-Hamid, tadi beberapa pertanyaan sudah saya sampaikan, mungkin ada yang belum bisa dijawab karena tadi ada pertanyaan yang munculnya rada belakangan. Tapi karena waktu kita juga habis nih, Habib bakal memberikan materinya berhubungan dengan bulan kasih sayang Allah ya Habib ya? Iya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang nantinya saya akan hubungkan dengan bulan suci Ramadan ini. Oke. Nah, kepada Habib Al-Hamid berhubungan dengan tadi ada satu pertanyaan yang tadi belum saya sampaikan dari Kano Fitriandani, apakah makna dari bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu langsung saja waktu dan tempat saya persilakan kepada Habib Al-Hamid, dipersilakan Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang paling mengena ya, dengan pembahasan kita ini. Ya, bulan sebenarnya kalau kita bicara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat luas.
Allah itu sangat sayang kepada kita, melebihi orang tua kita, melebihi teman kita, teman dekat kita, melebihi pasangan kita, bahkan melebihi diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Jadi begitu kita kan yang tentunya kalau kita bilang yang paling sayang terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak mau dong kena misalnya melakukan sesuatu yang merugikan, yang menyakitkan diri kita. Kita orang yang paling pertama menghindari hal-hal itu. Nah, kenapa? Karena kita sayang pada diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang punya kasih sayangnya melebihi kasih sayang hamba-hambanya. Melebihi kasih sayang kita terhadap diri kita sendiri. Ada satu kisah. Ini kisah menarik, kisah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendengar, di zaman itu ada seorang ibu. Seorang ibu yang tinggal bersama anak laki-lakinya. Si ibu itu selalu, ketika si anak itu pergi, dia selalu menunggu kedatangannya. Setiap hari dia menyiapkan makanan, kemudian mengurus si anak itu. Ibu, kita tahu ibu kan ya, seorang ibu itu ketika melihat anaknya, meskipun anak itu udah besar, ya tetap anaknya dia. Jadi kasih sayang itu tidak kemudian hilang karena anak itu sudah besar. Begitu kasih sayangnya si ibu. Hingga satu saat, ketika si anak itu pergi dan ibunya menunggu lama, menunggu, anaknya tidak kunjung datang. Dan ketika sudah ya kira-kira sudah menjelang sore, baru anak itu datang. Padahal ibu itu sudah menyiapkan makanan. Anak itu datang dalam keadaan mabuk. Kemudian marah, gedor pintu dengan cara kasar. Kemudian mendobrak pintunya. Dan begitu ketemu ibunya menyambut. Mana aja nak, saya nunggu. Kira-kira begitulah kalimat-kalimat indah dari seorang ibu. Tapi yang dilakukan oleh anak ini malah sebaliknya. Bukan anak ini malah kemudian bertemu dengan ibunya, cium tangan atau dan seterusnya. Tapi dia malah marah dengan menggunakan kata-kata kasar. Kemudian si ibu itu diseret, dipukul dan diseret menaiki bukit. Kebetulan di dekat rumahnya ada bukit. Si ibu itu diseret di atas bukit. Kemudian setelah sampai di atas bukit, anak itu melemparkan batu ke ibunya. Mungkin mengenai kepalanya. Dan akhirnya ibu itu pun berumuran darah. Kemudian si anak ini turun. Turun dengan sempoyongan karena mabuk. Si ibu yang tergeletak di batu tadi, dengan suara parau, dengan suara gemetar karena habis disiksa oleh si anak, masih sempat saja mengucapkan kata-kata kekhawatiran. Wahai anakku, hati-hati engkau jika turun. Jangan sampai engkau jatuh. Si ibu itu masih khawatir lihat anaknya yang turun sempoyongan. Si anaknya habis menyiksa dia ini. Tapi tetap si ibu masih kasih sayang. Nabi Musa alaihissalam begitu mendengar kisah ini berteriak, Ya Rabb, ma hadhihi syafaqah wa ma hadzal hanan. Ya Allah, ini kasih sayang apa ini yang luar biasa. Begitu besar kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Kemudian apa jawab? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa? Ya Musa, ana ar'afu bi'ibadi minal ummi biwaladiha. Wahai Musa, aku lebih memiliki kasih sayang terhadap hambaku melebihi si ibu itu kepada anaknya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada ibu tadi itu. Ibu yang betul-betul kasih sayangnya, kalau kita pikirkan secara logika nggak mustahil ini, nggak masuk akal kasih sayang gitu. Orang sudah disiksa. Belum lagi kalau kita mundur ke belakang, si ibu itu nunggu menyiapkan makanan dan sebagainya. Alhasil kasih sayang Allah begitu besar. Luar biasa kasih sayang Allah. Dan tidak bisa kita gambarkan. Dan kalau kita lihat tentang alam semesta ini yang Allah ciptakan yang begitu indah. Dengan
mata rantai kehidupannya dengan ekosistemnya. Semua ini adalah bukti kasih sayang Allah terhadap hamba. Ada banyak hadis-hadis qudsi yang menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ada hadis qudsi di antaranya Allah pernah menyampaikan, hadis qudsi ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang bukan Al-Qur'an. Allah berfirman tapi bukan termasuk dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhasil di antara hadis qudsi ini Allah pernah mengatakan, hambaku, aku memberikan orang yang tidak minta. Rezekinya aku berikan, aku penuhi. Bagaimana aku tidak memberikan orang yang meminta kepadaku? Ada satu kisah lagi. Ini sore-sore gini memang lebih enak dengar kisah ya. Nah, ada satu kisah seorang nabi yang dia selalu memiliki kebiasaan makan tidak sendiri. Dia selalu makan dengan ditemani orang lain. Dia tidak pernah makan sendiri. Kalau sudah waktunya makan, dia pasti cari orang. Kalau ada keluarganya, dia ajak makan keluarganya. Kalau tidak ada, tetangganya. Kalau tidak ada, dia cari orang. Cari orang yang kira-kira bisa diajak makan. Dia tidak mau menikmati hidangan Allah seorang diri. Dia selalu mengajak. Dan ini juga termasuk bagian dari akhlak para nabi ya. Satu saat, sudah jam makan, dia mencari ke sana kemari, tidak ada orang. Akhirnya kemudian dia keluar, dia cari orang. Kemudian dapatlah satu orang, kemudian diajak. Mungkin orang itu punya ada kegiatan lain. Diajak, dibujuk, ayo kita makan. Saya ada kegiatan lain, makan sebentar saja. Oke. Orang itu pun ikut makan. Makanlah, menyantap makanan bersama seorang nabi. Kemudian begitu mau mulai makan, Nabi ini mengatakan, samillah, bacalah bismillah. Sebelum mulai, baca bismillah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Kemudian orang itu mengatakan, wahai fulan, dia tidak kenal, dia tidak tahu bahwa ini Nabi. Dan dia bukan Islam. Bukan dari umatnya Nabi tersebut. Maksudnya dia bukan tidak mengikuti ajaran Nabi tadi. Dia mengatakan, wahai fulan, kamu tadi meminta saya untuk datang ke rumah Anda. Saya sekarang datang sini. Kemudian Anda memaksa saya untuk membaca bismillah. Sementara saya tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan Islam. Agama saya berbeda dengan Anda. Kemudian Nabi itu mengatakan, akhirnya terjadi dialog dan kemudian akhirnya Nabi mengatakan, kalau kamu tidak mau mengucapkan bacaan bismillah, tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan angkat kaki. Kira-kira beginilah ya yang disampaikan. Tapi tentunya bahasa yang saya sampaikan tidak mewakili bahasa Nabi, karena Nabi itu lembut, berakhlak mulia ya. Tapi saya hanya menyampaikan pesannya saja. Intinya orang itu pun pergi meninggalkan. Oke, saya tidak mau. Kalau saya dipaksa untuk makan dan baca bismillah, saya tidak mau. Akhirnya orang itu pun jalan. Dia pun meninggalkan. Baru berapa langkah datang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi. Wahai Nabi Allah, aku, kata Allah nih, malaikat itu menyampaikan bahwa Allah mengucapkan salam dan Allah menegur. Allah mengatakan bahwa aku memberi makan orang itu seumur hidup. Memberi kecukupan, memberi rezeki. Berbagai hal aku berikan, berbagai karunia aku berikan pada dia. Sementara dia mengingkari aku, dia tidak percaya pada aku. Sementara engkau baru ingin memberikan satu hidangan saja, engkau memaksakan dia untuk taat kepadaku. Artian ini adalah teguran keras untuk Nabi. Tidak perlu dipaksakan, biarlah urusan dia. Urusan akidah, urusan keyakinan, urusan dia. Mendengar teguran ini, Nabi ini pun bergegas lari, mengejar orang tadi. Memanggil, meminta maaf. Orang itu pun heran. Kenapa engkau? Ada apa lagi nih? Dia berkatakan, aku minta maaf. Minta maaf kenapa alasannya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanku menegur. Mengatakan ini dan ini. Akhirnya orang itu pun kemudian tertarik dan
masuk Islam mengikuti Nabi tadi. Alhasil, saya tidak ingin memperdalam kisah ini, tapi kisah ini menunjukkan bahwa Allah begitu kasih sayang terhadap hamba dan tidak dibedakan. Ketika kita bicara rahmat, wa rahmatullahi wasi'at kulla syai', bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Orang yang muslim maupun non-muslim semuanya merasakan rahmat Allah. Orang yang minta dan tidak minta mendapati karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memohon maupun yang tidak mohon tetap diberikan belas kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai karunia-karunia yang Allah berikan begitu besar. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'uddu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kamu tidak akan bisa, tidak akan sampai. Tidak mungkin kita bisa menghitung berbagai nikmat yang Allah berikan. Di kesempatan singkat ini mungkin tidak mungkin saya bisa mengurai betapa banyak karunia yang Allah berikan. Nikmat-nikmat yang besar, anugerah yang agung yang Allah berikan, yang Allah karuniakan untuk kita, khususnya untuk manusia. Mulai dari bentuk tubuh kita, fisik kita, organ tubuh kita, semuanya diatur begitu rapi untuk kepentingan kita. Kalau kita bicara detail saja mengenai bentuk mata, bentuk mulut, bentuk hidung, telinga, dan seterusnya, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama arif billah mengatakan, kalau kita ingin mencari bukti keberadaan Allah dan bukti kasih sayang Allah, maka itu kita akan dapati sejumlah makhluk yang ada. Setiap makhluk kita akan dapati. Di situ ada bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lagi di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Satu saat Nabi Sulaiman menyaksikan seekor semut membawa makanan yang begitu kecil. Kemudian itu semut itu berjalan dan mendekati danau. Dan tidak lama lagi ada seekor katak membuka mulutnya. Dan semut itu pun masuk ke dalam katak. Dalam mulut katak. Katak itu pun menutup dan pergi. Tidak lama kemudian balik lagi katak itu. Membuka mulutnya dan semut ini keluar lagi. Sudah tidak bawa makanan. Kemudian Nabi Allah Sulaiman, yang kita tahu di antara mukjizatnya adalah bisa berbicara dengan hewan, mengajak bicara. Apa ini yang terjadi? Kemudian semut itu mengatakan bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makan seekor ulat, binatang kecil yang ada di seberang sana. Ada di tengah-tengah batu. Dia tidak ada yang memberi makan dan tidak ada makanan yang di dekat situ. Sehingga Allah memerintahkan padaku untuk mengambil makanan. Kemudian Allah juga memerintahkan katak itu untuk membawa aku sampai ke sana dan mengembalikan aku. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah begitu besar. Di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan kalau hambaku bertanya tentang aku, maka ketahuilah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memenuhi seruan hamba-hambaku yang memanggilku. Ini juga bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu siap. Allah selalu ada. Allah selalu memenuhi panggilan hambanya. Ayat ini ada setelah ayat yang berbicara tentang bulan Ramadan. Jadi setelah Allah berbicara tentang bulan Ramadan, kemudian Allah berbicara tentang ayat ini. Kalau kita bungkus, kalau kita hubungkan tentang kasih sayang Allah dengan bulan Ramadan, ini sebenarnya punya hubungan yang erat, sangat erat sekali. Di bulan suci Ramadan, di beberapa pertemuan saya pernah sampaikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menurunkan rahmatnya dengan menggembleng, mendidik manusia, memaksa manusia, atau mengkondisikan manusia agar menjadi orang-orang yang baik. Berbagai karunia Allah turunkan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan besar. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang bulan suci Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang begitu besar. Semuanya adalah tentang karunia, karunia Allah. Semuanya bicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan bulan suci Ramadan adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, terhadap manusia. Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang kemuliaan bulan Ramadan, di antaranya adalah bahwa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah. Kita tidur dihitung ibadah. Di bulan lain kita nggak dianggap tidur kita mubah, pekerjaan mubah, kecuali tidur kita niatkan ya untuk kita seorang pelajar, dia tidur, dia perlu istirahat sejenak dengan tujuan agar dia bisa belajar dengan baik, dengan maksimal. Maka tidurnya menjadi tidur sunnah. Tidurnya punya berbeda dengan tidur yang berbobot. Atau seorang yang bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Dia istirahat sejenak, tidur atau tidur di malam hari, berharap agar besok dia bangun, dia bisa bekerja lagi, memberikan nafkah pada keluarganya. Ini tidur sunnah. Tapi tidur pada umumnya adalah tidur mubah. Mubah artinya apa? Tidak sunnah, tidak makruh, tidak wajib, tidak haram. Mubah. Tidak ada nilainya. Nah, tetapi di bulan suci Ramadan menjadi sebuah pekerjaan yang besar. Menjadi mustahab. Menjadi pekerjaan yang diganjar. Mungkin saya kurang pas ya kalau menggunakan istilah mustahab. Istilah sunnah. Tapi bahwa tidurnya seseorang di bulan suci Ramadan menjadi bernilai. Wa naumuhu ibadah. Dan ini bukan basa-basi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan cuma itu, dan nafasnya dihitung tasbih. Kita nafas ini, bayangkan dalam satu jam berapa kali kita nafas. Itu dihitung tasbih. Dalam artian dihitung pahala. Selama kita berpuasa, maka semuanya adalah bernilai. Semuanya adalah anugerah. Ini adalah semua bukti kasih sayang Allah terhadap kita. Jadi kita bisa katakan Allah ini maha kasih sayang yang luar biasa. Tetapi di bulan suci Ramadan ini Allah mengucurkan kasih sayangnya begitu deras. Memberikan begitu besar kasih sayang berlimpah. Siapa yang beramal, maka dilipat gandakan amalnya. Apalagi ketika masuk malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini waktu bonus. Bukan sekedar dilipat gandakan 10, 20, atau 70 kali lipat. Tapi lebih dari itu. Memang di antara bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melipat gandakan di setiap keadaan. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati falaha. Ada beberapa ayat yang senada dengan ini. Intinya ketika kita beramal baik, Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Ini bukti kasih sayang Allah. Tapi kalau ketika kita berbuat buruk, maka kita hanya diberikan satu saja. Fala yujza illa mithlaha. Tidak diberikan kecuali yang sejenisnya saja. Tetapi di bulan suci Ramadan tidak. Ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, di Al-Qur'an dikatakan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini dalam artian apa? Kira-kira 84 tahun kalau kita hitung. Siapa saja yang beramal di bulan atau di malam Lailatul Qadar ini, maka dia sama halnya beramal 84 tahun. Sholat 2 rakaat yang dilakukan di malam itu sama halnya dia melakukan sholat selama 84 tahun. Sedekah begitu juga. Dia berzikir, bertasbih. Sama halnya dia melakukan selama 84 tahun. Kalau misalnya
tahun dia mendapatkan, tinggal dikalikan saja. Kalau 10 tahun atau 10 kali dia mendapatkan malam Lailatul Qadar pada tahun berikutnya misalnya, atau tahun-tahun lalu, 10 kali berarti dia sama halnya dia beramal selama 840 tahun. Usia yang singkat, kemudian Allah melipat gandakan, sehingga dia bisa setara dengan umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang. Usianya cukup panjang, tapi kita anugerah besar yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini bisa setara dengan mereka. Dengan umat terdahulu yang usianya panjang, tapi kita alhamdulillah dengan usia kita yang kalau dalam hadis dikatakan usia umatku antara mabaina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Ya memang ada yang lebih, itu pengecualian, yang kurang pun pengecualian. Alhasil ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tetapi yang perlu kita ingat, yang paling penting adalah bagaimana kita memanfaatkan kasih sayang Allah ini. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Doa kita di bulan ini di antara kasih sayang Allah adalah dikabulkan. Maka kita manfaatkan untuk memohon pada Allah. Kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan agar hubungan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar Allah merubah sifat-sifat baik kita. Sifat-sifat buruk menjadi sifat-sifat baik. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Manfaatkan waktu atau kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjadikan kita hari demi hari semakin baik, dan menjadikan kita bisa memanfaatkan sisa waktu di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat tentunya untuk diri saya sendiri dan juga untuk pemirsa Badak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga yang tadi disampaikan sama Habib Syekh Al-Hamid ini menjadi berkah buat kita semua ya, menjadi pengetahuan baru dan pasti juga menjadi ilmu yang dapat kita gunakan ke depannya ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, mungkin karena kita masih punya waktu juga nih Habib. Jadi mungkin tadi ada satu pertanyaan yang nyangkut yang tadi saya sempat ngomong ya Habib ya. Iya. Iya, jadi tadi ada satu pertanyaan nih, mohon maaf saya Habib nih ya. Ada pertanyaan, bedanya malam nuzul Quran dan Lailatul Qadar apa ya? Karena sekarang sudah tidak ada ceramah lagi. Tadi pertanyaannya mungkin di situ tadi berhubungan dengan Habib juga membahas yang namanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 84 tahun ya, 1000 bulan ya. Iya. Oke. 1000. Bahkan lebih baik ya. Iya. Tidak dipatok 1000. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, iya. Itu lebih baiknya ini berapa lama? Kita juga tidak ada yang tahu. Apakah lebih baiknya 1001 bulan atau mungkin 2000 bulan, 3000 bulan, tidak ada yang tahu. Allah menggunakan kata lebih baik berarti masih umum ini. Iya, ini ada pertanyaannya Habib. Malam bedanya dengan malam nuzul Quran dengan Lailatul Qadar itu apa ya? Tadi ada pertanyaan seperti itu Habib. Iya. Memang ada pembahasan tersendiri dalam masalah ini. Kalau malam nuzul Quran adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dia di waktu tertentu. Nah, sementara malam Lailatul Qadar waktunya tidak ditentukan, dalam artian ada beberapa riwayat berbicara tentang kapan malam Lailatul Qadar. Nah, riwayat-riwayat ini ada berbeda pendapat. Kalau di kalimat atau di hadis-hadis yang masyhur adalah malam Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir. Kemudian ada ulama kemudian mengulas lagi adanya di malam-malam ganjil. Malam ganjil berarti kalau misalnya 10 hari terakhir ya berarti di malam 11, 13, malam 21, malam 23 dan seterusnya. Alhasil ini mengenai malam Lailatul Qadar ini di antara perbedaannya. Nah,
Kalau nuzul Quran kan tidak. Nuzul Quran adalah di waktu tertentu. Waktu di mana waktu itu turunnya Al-Quran. Nah, berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, memang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian ada pendapat memang yang lebih kuat itu terjadi di malam 19, 21, dan 23. Meskipun ada juga yang mengatakan ada kemungkinan di malam 25, 27, 29, dan seterusnya. Alhasil, dengan tidak adanya ketetapan yang pasti dari hadis, ini sebenarnya ada hikmah tersendiri. Mendorong kita untuk terus tidak spekulasi, terus beribadah di waktu-waktu tersebut. Kalau misalnya Allah hanya menentukan satu malam Lailatul Qadar misalnya di malam 21 misalnya. Misalnya seperti itu ya. Maka orang akan fokus di malam itu, di malam lain dia akan santai. Tapi ketika ada kemungkinan juga di malam-malam lain, maka tentunya kita pun akan berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam yang kemungkinan juga terjadinya di malam tadi, malam lain. Nah, ini itu aja ya. Biar ibadahnya juga tiap hari kita tetap sholat raweh dan malamnya kita tetap itikaf ya. Betul, Habib ya? betul. Oke deh kalau begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua, insya Allah sudah terjawab semua. Dan ilmu yang tadi disampaikan oleh Habib pun saya sangat tersentuh di kisah yang pertama ya, yang tadi sempat diceritakan bahwa Allah itu mengasihi semua makhluknya. Bahkan yang tadi mengenai kisah seorang ibu dan anak, dan juga Nabi yang memberikan makan kepada orang yang merupakan bukan umat muslim dan lainnya, itu saya sangat tersentuh ya. Karena saya ingat juga sempat ada kata-kata dulu dari siapa saya lupa, kasih sayang Allah kepada manusianya itu sangat adil dan sangat merata, karena mungkin bahkan orang-orang yang tidak mempercayainya pun tetap menikmati oksigen yang kita hirup bersama-sama ya Habib ya. Betul, betul. Nah, ini yang perlu kita tanamkan buat umat Islam khususnya ya. Bahwa kita harus berakhlak seperti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak Allah di antaranya adalah memiliki kasih sayang, toleransi yang tinggi, kebersamaan. Apalagi kita hidup di negara tercinta Indonesia ini, yang punya filosofi yang begitu bagus. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila. Ini semua adalah sebenarnya punya kaitan erat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saling tolong-menolong, gotong royong. Itu semuanya adalah nilai-nilai positif yang sangat tinggi, yang perlu kita junjung tinggi. Nah, dan kita sayangnya memang, ini agak menyimpang sedikit, minta maaf, sayangnya umat Islam sudah sering melupakan ini. Nilai-nilai ini dilupakan begitu saja. Padahal Islam yang sebenarnya adalah Islam kasih sayang. Akhlak Kasih Allah, sayang. karena ini perintah kan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Oke. Perangailah. Apa akhlak Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya kasih sayang. Oke. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat, bahkan kita diperintahkan untuk memulai segala sesuatu dengan menggunakan bismillah, memulai dengan kata Rahman. Sifat Allah ada banyak. 99 Asmaul Husna. Bahkan ada 1000 lebih sifat Allah. Tapi yang pertama kali harus ditanamkan dan diulang-ulang terus adalah sifat Rahman, kasih sayang. Oke. Oke, kalau begitu. Terima kasih kepada Habib Syekh Al-Hamid, dan diingatkan juga semoga menjadi berkah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Habib. Oke, nah buat semua sobat badak yang ada di sini, terima kasih untuk pada nemenin kita. Tapi selanjutnya kita masih punya acara-acara yang pasti seru lagi, karena kita bakal nemenin terus sampai jam 9 malam nanti ya, dan diakhiri dengan WGM Show. Nah, selama bulan Ramadan ini kita bakal nemenin semua sobat badak di jam 14.00 sampai dengan 21.00. Kalau gitu setelah ini kita bakal masih ada bacaan surat juga. Kalau begitu, saya TP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.